sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Tuhan wa ibnu barshin wa ya Allah ya Latif inna rabbil latif lima yashrin wa halimul halim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Al-mu'minu la labisa lahu wa la ta'ama lahu wa la nikaha lahu wa la surura wa la amana lahu wa la qarara lahu hatta yara mawdi'ahu wa yashma'a laqabahu hatta yara sabiqatahu wa ismahu bi khuluwatihi yatanawamu bis sahara wal barara alal qadri. Maksudnya wallahu a'lam. Al-mu'minu, seorang yang beriman itu la labisa lahu, seolah tidak peduli dengan pakaiannya, tidak peduli dengan pakaian, wala ta'ama lahu, dan juga dia tidak berpikir tentang masalah makan dan minumnya, wala nikah lahu, dan tidak pernah terpikir tentang perkawinannya, wala surura, dan tidak pernah ada rasa gembira, wala amana lahu, dan tak pernah merasa aman, wala qarara lahu, dan tidak tetap bagi seorang mukmin itu hatta yara, sampai ia melihat maudi'ahu, tempatnya, wa yasma laqabahu, sampai dia mendengar laqabnya, sebutannya, hatta yara, sehingga dia melihat sabiqatahu, yaitu tentang julukannya, wa ismahu bi khuluwatihi, dan sampai dia melihat catatan namanya bi khuluwatihi, di dalam kesunyiannya. Nah, ya. Para saudara sekalian, kemarin tentang tanda-tanda orang yang munafik, ya, al-munafiqu idza wa'ada akhlafa wa idza haddasa kadzaba wa idza utumina akhana. Itu kemarin, ya. Kemudian pada alinea berikutnya beliau menyampaikan kalamnya. Kata beliau, al-mu'minu la labisa lahu wa la ta'ama lahu. Orang yang beriman itu tidak atau bukan dilihat dari segi busananya, sehingga seolah-olah dia itu tidak peduli, ya, tentang pakaiannya, gak pernah berpikir, dia gak pernah berpikir, udah gak punya baju ini, ya, mana sudah baju sudah lama, sudah tua nih, baju sudah kusam, itu seolah-olah gak terpikir bagi dia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan memandang, tidak melihat terhadap pakaian kalian. Yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana kondisi hati kalian itu. Gitu ya. Jadi Allah soal berpakaian itu yang penting bagi setiap muslim itu adalah suci dan menutupi aurat. Kemudian secara akhlaknya pakaiannya sopan, secara adabnya berpakaian yang sopan, secara syariatnya tadi pakaian yang suci juga menutup aurat. Nah, karena ya, kalau kita secara tauhid seseorang
Muslim itu mengatakan tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, ya, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, gitu ya. Itu semua orang wajib, ya, wajib bertauhid, mengesahkan Allah, ya, dan ikrar dia bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian dilihat dari segi hakikat, dilihat dari segi akhlak, ya. Apakah seseorang Muslim itu pantas, ya? Apakah seorang Muslim itu pantas mengatakan Rabbi Allah, ya, Tuhanku adalah ya Allah ya Rabbi? Pantaskah seorang yang beriman itu atau seorang Muslim itu bilang begitu? Ya. Kalau secara tauhid betul tadi, secara tauhid itu adalah la ilaha. Kalau seseorang sudah menyatakan di atas tadi Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, kita lihat mana buktinya. Kalau kita mengakui Tuhan itu, Tuhan kita adalah Allah, buktinya lihat. Bagaimana taatnya kita kepada Allah, sejauh mana? Sejauh mana perintahnya sudah kita tunaikan, dan sejauh mana larangannya sudah kita tinggalkan. Kemudian akhlaknya kepada Allah, sedalam mana mampu menerima ketentuan Allah. Kalau sudah begitu, dia nggak akan malu mengucapkan Tuhanku adalah Allah. Tapi kalau belum begitu, mengucapkan Tuhanku adalah Allah atau Allah adalah Tuhanku, hendaknya ada rasa malu, ya, ada rasa malu, hendaknya mengakui Rabbi Allah. Kalau kita itu belum betul-betul taat kepada Allah, belum patuh, belum tunduk, belum tawadu, nah, belum merasa setiap saat kalbunya itu sujud kepada Allah. Perhatikan, ya, setiap saat hendaknya hati kita itu seorang yang mengaku Rabbi Allah selalu sujud ruhaniyahnya, kalbunya itu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bukan sujud tatkala kita sedang sholat saja, secara fisik kita sujud, secara ruhaniyah kita juga sujud. Tapi orang yang beriman yang sesungguhnya itu, ya, la bisalahu wala tu'amalahu wala nikaha, ya, wala sururah, nggak ada rasa gembira, wala amanalahu, dan nggak merasa aman bagi dia itu. Tetap saja, ya, dimanapun, kapanpun dia, situasi manapun, suka maupun duka, ruhaniyahnya selalu sujud kepada Allah. Itu yang dinamakan sholat sepanjang zaman. Nah, ya, itu orang yang sholatnya sepanjang zaman. Bagaimana didapatnya itu? Dapatnya bagaimana? Cobalah kita itu merasa malu kalau mengaku Tuhan kita adalah Allah, tapi masih suka membantah kepada Allah. Merasa malu. Si aku namanya itu. Ya, namanya si aku. Boleh gitu, boleh, nggak apa-apa sih. Cuma secara akhlak, ya, secara tauhid kan dibenarkan, secara tauhid benar. Tapi secara akhlak itu, akhlak kita sama Allah bagaimana? Ketentuan yang Allah berikan, cobaan yang Allah berikan, melihat segala sesuatu, ya. Karena orang yang berakhlak itu dari hatinya, kalbunya selalu sujud, ya, selalu tawadhu, selalu tunduk, ya, selalu taat dan patuh, serta menerima segala seluruh ketentuan yang Allah berikan. Nah, itu, ya, makanya kita harus ini, ya, harus betul-betul
mujahadah untuk memperbaiki rohaniah kita, tentang bagaimana rohaniah kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kepada Allah, tapi nanti efeknya juga kepada manusia, kepada makhluknya Allah. Akan timbul ya rasa sayang, rasa kasih ya terhadap makhluk-makhluk Allah. Itu. Ini yang dimaksudkan kita belajar itu begitu ya. Kita belajar yang paling utama, kita rapihkan dulu akhlak kita, rohaniah kita itu. Coba perhatikan ya. Di mana kita itu? Ya. Di mana kita? Bukan pakaian tanda seorang mukmin, bukan. Ya. Bukan makanan ya yang mewah dan lezat segala macam yang ada di mejanya tanda seorang mukmin. Wala nikah lahu, dan bukan istri-istri yang banyak tanda seorang mukmin itu. Ya. Apalagi, dan seorang mukmin itu tadi wala surur ya, selalu enggak merasa merasa gembira ya, enggak merasa senang ya, selalu merasa sedih dia itu, karena hatinya itu dia khawatir, sangat khawatirnya ya, dia dimasukkan enggak oleh Allah selaku hambanya, diaku enggak sama Allah selaku hambanya. Kalau makhluk sih diaku karena ciptaan Allah, tapi diakuikah tidak seseorang itu sebagai hamba Allah? Nah ini makanya enggak girang, sedih terus hatinya itu ya, duka terus, galau terus dia itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala aman Allah, dan gak merasa aman bagi dia. Kenapa? Karena iman itu punya Allah. Iman punya Allah, bukan punya kita. Kita hanya diperintahkan untuk memufuk iman itu, menjaga iman itu dengan baik, dan bersyukur kepada Allah atas anugerah berupa keimanan kita dan tauhid kita itu kepada Allah. Dengan apa? Dengan taatnya kita kepada Allah. Enggak merasa aman orang yang beriman itu, khawatir hatinya. Ya Allah ya. Sampai satu saja kekeliruan dia di dalam rangka ibadahnya kepada Allah, hubungannya kepada Allah, dia sangat ya, menangisnya ya, mohon ampunnya kepada Allah. Satu doang, lagi sholat, lagi zikir, lagi berubudiyah, hatinya terbersit kepada yang lain selain kepada Allah. Di situ dia merasa salah kepada Allah. Ya Allah, salah hambamu ini ya, salah saya ini, nggak sesuai dengan ucapanku. Tuhanku adalah Allah, yang aku sembah adalah Allah, tapi masih ada sisi lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa kita ya, harganya berapa kita ini di hadapan Allah? Ada harganya apa enggak? Kalau bukan umat Rasulullah ya, udah enggak tahu dah tuh. Ada umat-umat terdahulu ya, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bengkar warahnya, karena brengseknya itu kaum. Umat Rasulullah mah ya masih dibiarkan oleh Allah karena rahmatan lil alamin. Gak merasa aman tentang keimanan, karena iman itu punya Allah, maka selalu mohon kepada Allah agar dikuatkan iman Islam, selalu dikuatkan taufik dan hidayah, ditambahkan keyakinan kepada Allah, diperbaiki ya Allah akhlak hambamu ini kepada Engkau, minta diperbaiki akhlak kita oleh Allah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah. Tuh, selalu artinya tadi itu ya, yang hatinya selalu sujud kepada Allah dalam hal apa saja, dia mendahulukan Allah, baru kemudian dia bekerja, dia melakukan sesuatu ya, mendahulukan Allah dulu ya, mohon pertolongan kepada Allah, baru kita itu berbuat
makanya diajarkan mau berangkat basmalah. Dari rumah bismillah tawakkaltu ala Allah, minta pertolongan kepada Allah. Bukan sekedar kita pandai ya, lincah ya di dalam berjalan atau mengendarai dan lain sebagainya. Kalau Allah nggak tolong, Allah nggak pelihara ya, dikasih lemes kita tuh. Mengendarai kendaraan motor tiba-tiba lemes ya. Tiba-tiba ngantuk dah, lupa itu ngantuk, nggak konsen. Nah, itu kan dari Allah semua. Nggak merasa aman tentang keimanan itu. Semuanya punya Allah. Kalau bersyukur, keimanan itu akan selalu dijaga dan aku semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kapan? Sampai akhir hayat dijaga oleh Allah. Itu kan memang bukan punya kita. Kita banyak. Kalau mohon makanya kepada Allah, mohon kuatkan iman Islam, mohon berikan taufik dan hidayah. Itu minta kepada Allah ya. Dari awalnya tuh selalu utamakan Allah baru yang lain. Utamakan kewajiban kepada Allah baru yang lain. Ini orang yang beriman. Ini barang ngantuk mau udah kemana ya? Ngopi aja. Ini kan beliau yang ngomong ya. Beliau yang ngomong, saya cuma menyampaikan lidahnya aja tuh dari ini nih ya. Ulama kita hanya menyampaikan lidah dari kitab para ulama, makalah para ulama. Wala qarara lahu ya. Dan orang yang beriman itu enggak tetap ya. Dia enggak tetap, dia cari terus ya. Enggak selalu begitu, enggak seperti ini. Enggak selalu sudah merasa cukup keberadaannya, kondisi imannya dan kondisi Islam dan kondisi ibadahnya, enggak merasa cukup ya. Maka enggak tetap ya. Jadi selalu dia robah bagaimana supaya selalu bisa ingat kepada Allah. Bagaimana supaya rasa ini selalu ada di dalam hati. Tatkala kita ruku, tatkala kita sujud, ya, tatkala kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana rasa di dalam hati itu harus selalu ada. Makanya kalau ilmu kedikjayaan itu orang ya, dia bilang satukan hati dan pemikiran. Itu katanya, ya, kan gitu ya, satukan hati dan pemikiran kamu. Konsen dari hati ke sini. Ini di saat kita sujud merasa sekali kita itu sujud di hadapan Allah, mohon kepada Allah, ya, baik sujud di dalam sholat ataupun sujud di luar sholat. Banyak kita sujud syukur ya. Kita sujud syukur tuh di dalam kitab Makarimul Akhlak ya. Ibnu Abdillah ya, Ibnu Abdillah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda ya, ketika seorang hamba selesai melakukan jenis spiritualnya, hubungannya kepada Allah, baik itu sholat, baik itu dia berdoa, baik itu dia zikir, baca Al-Quran ya, setelah itu dia sujud yang dinamakan sujud syukur ya, dia bersyukur kepada Allah, Allah bilang itu pada malaikat, wahai para malaikatku, hambaku itu setelah dia memuji kepada aku, menghambakan diri kepadaku, kemudian dia sujud lagi karena rasa syukur atas nikmat iman dan Islam serta nikmat taufik dan hidayah dan keyakinan yang aku berikan kepada dia, dia sujud lagi. Apa yang mesti aku berikan? Malaikat bilang, ampunanmu ya Allah ya. Kemudian apalagi yang mesti aku berikan? Surgamu ya Allah. Apalagi yang mesti aku berikan? Malaikat terdiam ya. Malaikat terdiam, gak bisa jawab. Ampunannya sudah Allah berikan, surganya akan Allah berikan, tapi pertanyaan yang ketiga malaikat diam. Apalagi udah manusia memang pengen masuk surga ya. Nah, Allah bilang ya, itu akan aku berikan kepada dia sesuatu yang belum pernah aku berikan kepada orang lain. Kalau kita
bersyukur atas nikmat nikmat iman dan nikmat Islam. Nah, ini namanya akhlak secara hakikat, ya. Nikmat iman kita sujud syukur kepada Allah. Gak mungkin bisa baca Al-Quran, ya, gak bisa rutin kita baca Al-Quran kalau nggak ada pertolongan Allah. Nggak ada pertolongan Allah. Kayak kita nggak ini di majelis taklim begini, dan dingin, malam jam 9 baru mulai, ya. Mestinya orang-orang di rumah ada yang nonton TV, ya, ada yang sudah mulai istirahat. Ini karena iman, karena pertolongan Allah ini. Allah sayang, Allah gerakkan, Allah berikan dia kemauan, Allah berikan semangat, ya, Allah langkahkan kakinya itu. Nah, ini nikmat dari Allah. Nah, pandangan orang yang hakikat, ya, yang berakhlak kepada Allah seperti itu. Ya, jadi iman kita sudah syukur. Ibadah selain ibadah karena dari Allah semua, bukan punya kita. Siapa bilang kita bisa sholat? Enggak. Ya. Siapa bilang kita bisa sholat tahajud kalau malam? Enggak bisa tanpa pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah. Nah. Maka orang mengakui sholat punya dia, takabur dia itu. Ya. Dari takabur kita, itu anugerah Allah. Sudah syukur. Pandangan fikih para fuqaha, para ilmu syariat mengatakan kalau dari hadis Nabi, apabila mendapatkan nikmat yang seketika besar, bisnis goal, ya, bisnis kita goal, spontan, ya. Tapi para fuqaha mengatakan karena sujud itu bagian dari sholat, maka kita harus punya wudhu, ya. Ntar di rumah tuh kita wudhu dulu, terus kita sujud, ya. Sujud namanya sujud syukur. Itu pandangan para fuqaha, nikmat yang nyata, ya, nikmat yang nyata. Padahal dipandang oleh para ulama, para musawwifin, itu nikmat yang kecil. Nikmat dunia, nikmat kecil. Nikmat yang besar itu adalah iman dan Islam. Maka lihatlah para penceramah kita, para khutbah kita itu pada khutbah atas nikmat iman dan Islam, nikmat yang besar yaitu nikmat iman dan nggak pernah bilang para mubalik atas nikmat yang besar, nikmat materi, nggak pernah, ya. Jadi nikmat yang besar itu adalah nikmat iman, dan inilah pandangan orang yang berakhlak, ya, yang tadi dia mengaku, pantas ngaku kalau Allah adalah Tuhanku karena selalu bersyukur kepada Allah. Enggak ada katanya syukur itu, ya. Lihat di Makarimul Akhlak, ada kitabnya, ya. Diriwayatkan oleh Abdullah Ibni Abdullah. Nah, ya, jadi susah. Makanya kalau kita nggak tahu apa-apa, jangan suka nyalain orang. Kayak dunia sekarang ini, ya, kayak dunia sekarang ini, masa yang baru-baru ini terjadi sekarang, yang sedang aktual. Kita nggak tahu apa-apa, pakai ikut-ikutan share sono share sini, ya, kirim sono kirim sini, nggak tahu apa-apa, diem aja, ya, urusin aja diri, urusin kesehatan, bersyukur aja kepada Allah, jangan pakai ikutan, nggak tahu apa-apa, ya, diem aja, diem, doain aja bangsa ini, ya, doain aja negara ini, doakan negara, doakan bangsa ini supaya makmur, ya, supaya damai, hidup bersama, sentosa, aman, tentram, gitu aja udah, ya. Mahriba lo jenawi, tahu kan udah, apa yang kena ikutan, ya. Kalau di situ ada fitnah, kita ikut-ikutan memfitnah, kan kita nggak tahu apa-apa, doain aja, ya, sobat tahu kita. Pengen tahu mulu padahal kagak tahu gitu. Jangan suka begitu, nggak usah menyalahkan. Nah, jadi keterangan itu ada, ya. Orang yang beriman begitu, nggak tetap, dia selalu mencari bagaimana dia itu agar selalu bisa berhubungan kepada Allah di mana saja, ya. Dia duduk, dia merenung, dia perhatikan kekuasaan Allah melalui alam semesta,
dia rasakan di dalam dirinya, ya, banyak hal-hal yang di luar jangkauan manusia itu sendiri pada diri kita. Usia kita nggak tahu, ya ternyata cuma Allah itu. Nyawa kita di dalam tubuh nggak ada yang tahu. Siapa, kapan kita? Nyawa itu seperti apa, di mana letaknya? Padahal kita bawa-bawa mulu. Ya, tuh. Makanya jangan suka mengejar bayangan. Ya, gak bakalan bisa yang begitu mah, sia-sia, capek-capek tenaga doang. Ya, kejarlah orang yang mengikuti baginda Nabi. Orang yang berada di belakang Nabi itu kejar, ikutin terus yang di belakangnya sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Yang berada di belakang Nabi alias orang yang selalu mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dikejar, tuh ikutin. Bayangan jangan dikejar, nggak kejar, ngikutin nih, ada di belakang ya. Itu lihat. Nah ini yang butuh perhatian. Ya. Introspeksi diri, kita korek kembali. Ya. Apa yang kita tinggalkan kemarin itu. Harus kita jenguk kembali itu. Udah kita tinggalkan, kita jenguk, kita rapihkan. Oh ternyata kurang rapi yang kemarin, rapihkan lagi. Banyak yang tertinggal, yang terbengkalai kemarin, rapihkan. Ya, mumpung masih ada waktu ke depan. Kalau yang ke belakang mungkin sudah nggak bisa, tapi ini ada sebuah introspeksi yang ke belakang itu untuk kita jadikan lebih baik. Kita rapihkan. Nggak tenang dia. Hatta ya roh. Ya, sampai dia memandang, sampai dia melihat bagaimana tempatnya dia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yasma'ala qawbahu, dan sampai dia mendengar julukan dia. Itu lihat tuh, ya, ada julukannya. Ada nggak sama kita? Pernah nggak ada suara hati atau mimpi? Ada orang, hai hamba Allah, ada yang bilang begitu dalam mimpi dah. Ya. Nggak pernah ada mimpi dikejar-kejar anjing mulu. Ya, lihat dalam mimpi aja dah ada yang bilang umpama hai hamba Allah. Begitu. Itu lakob julukan kita, umpama itu namanya di sisi Allah, sampai dengar tahu lakob dia itu. Ya. Sebagai Sultanul Auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, tatkala beliau mengembala, ya, wahai hamba Allah, wahai Abdul Qadir, ya, itu bukan kerjaan kamu. Lagi ngembala waktu itu, dibilanginnya begitu. Ada hatib yang bilang begitu sama kita, kagak. Ya, ada hatibnya, hatib ini doang. Lagi ngapain? Ngopi yuk, gitu. Ini hatib juga, apa? Ya, itu hatib. Ya. Nah, jadi makanya nggak tenang, ya, nggak tenang, nggak ada rasa gembira bagi dia, sampai dia melihat posisi dia, ya, derajat dia seolah-olah di hadapan Allah, dan dia mendengar bagaimana sebutan dia itu, bagaimana derajat dia, atau apakah disebut pantas kayak dia disebut seorang hamba Allah, seorang yang selalu menghambakan diri kepada Allah dalam ruang apa saja dan ngapainnya saja, jadi bernilai ibadah karena menghambakan diri nurut sama Allah. Belajar dah introspeksi diri, kantongin ini, mungkin kantongin ya, kantongin, amalin. Nggak ada harganya kalau nggak begitu. Manusia itu nggak ada harganya, belum jadi manusia. Baru jadi makhluk Allah, belum jadi hamba Allah. Baru jadi makhluk, jadi ciptaannya. Namanya ciptaan, kalau bosan dibuang. Ya, perlu jadi hambanya mah, ya. Nah, itu sayang. Sebutan lakobnya, ya, bahasa lakob itu artinya apa? Untuk alam dia, ya, kinayah dia itu, tidak berjulukannya.
terkenal sebutannya Al-Faruq. Tuh, ya. Itu lakopnya Al-Faruq sebutannya itu. Hatta yara sabiqatahu. Sabiqatahu sampai dia itu juga melihat ya, bagaimana potensi dia itu ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka itu mujahadahnya sungguh luar biasa. Sangat mujahadah, seolah-olah dia itu gak kenal siang dan gak kenal malam, gak kenal lelah ya. Sampai tadi pakaian gak ada urusan sama pakaian, gak ada urusan sama makanan ya, gak ada urusan sama menikah, sama kawin, sama istri, gak ada urusan gitu, ya. Ini mah ketiban paha mulu ya, ketiban paha ya, bukan ketiban. Iya, itu kita ya, ini yang kita akui begitu. Sampai kapan kita itu ya, sebelum terlambat nih, sebelum terlambat. Wa ismahu fi khuluwatihi, dan sampai dia mendengar namanya disebut fi khuluwatihi, di dalam kesunyiannya, di dalam khuluwat ya, sampai disebut namanya itu seolah-olah ya. Assalamualaikum hai Muhammad bin Muhammad bin Muhammad ya, seolah-olah begitu, dan kesunyiannya disebut. Artinya dia ada nama di sisi Allah, ada nama di sisi Allah, ada nama dia di sisi Rasulullah, ada nama dia di golongan orang-orang soleh, namanya tertulis. Nah, bahkan di depan pintu sorga, setiap pintu sorga itu ada nama dia disebut. Begitu kudunya ya, ini hamba Allah, ini hamba aku, tulis namanya ya di gerbang pintu sorga gitu ya. Ada julukannya, ada bagiannya, udah nggak boleh orang nempatin, udah ada namanya ya. Di dalam kesunyian ya, insya Allah ya, di dalam kesunyian ada yang khulwat itu ya, dan mereka menyendiri di tengah malam, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala secara fisik ya, dan pada rohaniah ya, menghadap kepada Allah. Jangan kayak anak SD yang diajarin sama guru bahasa ya. Anak SD ajarin tuh, anak-anak perhatikan, ini bacaan, dan bacaan coba ikuti. Ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Bud. Baru bacaannya doang sama Budi kagak kenal, sama bapaknya Budi enggak kan? Itu ya, jangan begitu, ini begini selama ini nih. Baru kenal bacaannya ini Budi, sama Budinya enggak kan? Itu Masya Allah ya. Ini Allah bacanya ya. Ada bacaan, itu bacaan ini Allah atau Anallah dalam Al-Quran. Allahu Akbar bacaan ya. Kenapa belum mengenal mana Allah yang maha besar itu, Allah yang maha agung itu, yang maha pengasih, maha penyayang ya, maha perhatian kepada para hambanya. Nah itu yang kayak anak SD tadi ya, terus sekolah, terus SMP, SMA, terus kuliah, sampai kuliah jadi mahasiswa ya, jadi sarjana, jadi dosen, jadi rektor, nantinya direktur di atas rektor. Dari bedeng di sini rektor udah begitu ya. Jadi paham betul, dalam, tahu sekali, tahu persis sekali jadinya. Ini bukan sekedar kita membaca. Nah ini karena ya Masya Allah kita belajar ya, kita belajar membaca, tapi harus terus belajarnya, terus menerus. Ya tanawamu ya, dan dia juga itu apa namanya, tertidur ya, besahari ini, besahara ya, wabarora, dan dia itu tidur di gurun-gurun,
dan juga di tanah-tanah yang lapang. Jangan tertidur tuh berpindah-pindah tidur ya, gurun ataupun di tanah-tanah yang lapang alal qadri berdasarkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa? Tidurnya kayak pernah pulas. Orang tidur di lapang, tanah lapang. Ya, di gurun dia tidur. Ya. Ini enggak pernah pulas tidurnya alal qadri atas berdasarkan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tidur enggak pernah pulas. Malam dia gelisah tidurnya. Kita lihat menakib Sayyid Syekh Muhammad Syaman Al-Madani ya, bapaknya itu heran dan takjub sekali kalau dikasih makan sama bapaknya, padahal masih kecil ya, masih remaja dia, ternyata seolah-olah makanan itu nggak dimakan ya. Kalau tidur dipersilakan kasur yang empuk, bantal yang empuk, malah dibasahin untuk bantalnya, kasurnya semua ya, supaya apa? Supaya dia nggak bisa tidur, supaya nggak pulas. Kenapa? Hatinya ini syugul, sangat sibuknya ya, sangat rindunya dia itu kepada Allah. Kita pakai AC. Iya. Makan dulu yang kenyang. Habis makan kenyang ya, pencetin dulu betis supaya pada pegel. Ya, supaya gampang tidur kita mah. Ini jauh sekali ya. Berawan. Iya. Udah gitu tidurnya sebentar, nggak lama, cuma 12 jam. 12 jam. Aduh, ya. Nah, ini ya. Ya tidur dia itu gelisah, tidur resah ya. Tadi sholat tadi namanya di gurun-gurun atau di tanah-tanah lapang itu. Sebuah ungkapannya begitu ya. Coba kita itu ya. Itu ketentuan Allah. Allah sudah tentukan arahkan karena memang dia mau untuk bisa seperti itu. Ada kemauan, setiap ada kemauan Allah pasti ya, Allah berikan pertolongan itu. Kalau nggak ada kemauan ya bagaimana Allah bisa kasih? Harus ada kemauan. Jadi mohon kepada Allah untuk diberikan oleh Allah kemauan itu. Payah nih ngaku Tuhannya Allah tapi selalu membelakangi Allah, merasa mampu sendiri ya. Padahal Allah semuanya itu yang memberikan kemampuan. Wal malaikatu, dan para malaikat taro halatahu wa tasma'u ya, laqabahu, dan para malaikat itu melihat kepada si fulan tadi itu, melihat kepadanya, halatahu perilakunya, tingkah lakunya. Malaikat heran, loh ini ada yang aneh nih manusia ya, dia nggak biasa seperti manusia yang lain ya. Lihatin, diperhatikan ya. Watas mau lakobahu, dan malaikat pun mendengar lakobnya orang itu, sebutan orang itu dia dengar. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala merasa cinta kepada seorang hamba ya, Allah umumkan kepada para malaikat di langit dan di bumi. Allah bilang, aku cinta kepada si Fulan bin Fulan bin Fulan. Para malaikat di langit mendengar, para malaikat di bumi pun mendengar tentang ucapan firman Allah tadi itu. Maka para malaikat yang di langit dan yang di bumi pun cinta kepada orang itu. Bila Allah udah umumkan, malaikat tasma'u laqabahu ya, julukan dia itu, panggilan nama dia, julukannya apa ya, Allah sudah tahu itu. Seperti siapa? Nah, kita punya guru ya di Suryalaya, sebutannya Sohibul Wafa tuh ya, ada sebutannya. Ada lagi Sohibul Karomah, ada lagi Sohibul Maunah. Kita bang ada Sohibulnya, Sohibul, Sohibul mulu sih, ya kayak orang bener aja ente gitu, ya. Padahal kita belum bener.
Fayaqulu man hadza, malaikat itu bertanya, man hadza, siapa ini? Fayaqulu ba'duha ba'dun, ya. Maka berkata, fayaqulu ba'duha li ba'din, hadza fulanun al-mahbubu as-siddiq wahidun min arba'in aw min sab'atin aw min salasatin lah. Ya. Malaikat ada yang bertanya, ini siapa ini? Si fulan ini siapa ini? Ada yang menjawab di antara para malaikat tadi, jawab, hadza fulan, dia itu si fulan al-mahbubu yang dicintai oleh Allah, as-siddiq, dan orang yang diberi percaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahidun min arba'in, cuma satu di antara 40 orang, au min sab'atin, ataupun satu di antara 7 orang, au min salasatin, ataupun satu di antara 3 orang, semakin berkurang. Ya. Cuma dia tuh satu orang di antara 40. Makanya pada keterangan itu ya, kalau ada 40 orang, di situ mesti ada orang solehnya. Kalau ada 40 orang, ada orang solehnya di situ satu. Yang doanya dia tadi itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhtiar para ulama NU, ikhtiar para Ahlussunnah wal Jamaah untuk mendoakan para almarhumin almarhumat. Dia undang tetangganya, ya, dia undang teman-temannya, dia undang tuh guru-gurunya untuk mendoakan almarhum orang tuanya supaya diampuni oleh Allah. Wah, banyak, lebih dari 40 orang mustajab, dikabul doanya orang tersebut, ya, almarhum diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Enggak cukup sekali, sampai 7 kali, 7 malam itu ikhtiarnya. Jadi kias, hasil kias. Kalau kagak megang kias ya ente, ada juga nggak punya kias. Ya, nah itu satu di antara 40 orang tuh yang gitu ditanya, itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lahu kaza, ya. Si pulang itu demikian, si pulang itu demikian, ya. Perilakunya, sepak terjangnya, ya. Hatinya yang lembut, hati yang tawadhu, yang santun, dia berakhlak, selalu bersandar kepada Allah, selalu menyerah di hadapan Allah. Wal qadru yuqallibuhu yatal yamin wa yatal shimal, dan takdir Allah yang membalikkan dia, yang mengarahkan dia ke kiri maupun ke kanan. Jadi Allah yang menggerakkan dia itu, gerakan dari Allah semua. Ya. Yulajamu bilujami qudratihi, ya. Allah yang mengendalikan orang itu dengan kudrat Allah. Allah yang mengendalikannya semua udah. Dia waktu dia makan, Allah yang mengarahkan untuk makan, minum, untuk mandi, untuk istirahat, untuk sholat, untuk ngaji, semuanya sudah Allah yang menggerakkan dengan tali kekangnya Allah. Nah, kalau udah begitu tuh, bicaranya digerakkan oleh Allah. Ya, kayak para aulia kita, para ulama kita dulu tuh, makanya bicaranya dia itu langsung menusuk ke dalam kolbu kita yang paling dalam. Kenapa? Karena digerakkan itu lisannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya nerima jadinya tuh, ya, orang-orang Indonesia ketika Nusantara itu jadi pada beriman semua, ya, karena lisannya itu adalah lisan zikir dan digerakkan oleh Allah. Enggak teriak-teriak, enggak, ya, lembut, santun, ya, saling menyapa dan lain sebagainya. Yatal yamin wa shimal, Allah yang menggerakkan dia itu. Al-qadru yuqallibuhu wa yulqimuhu, ya, wa yulqimuhu, dan takdir Allah itu tadi yang menggerakkannya, dan Allah yang menyuapinya. Allah yang menyuapinya itu setiap hari ilmunya semakin bertambah. Setiap hari keyakinannya kepada Allah semakin bertambah. Tawadunya semakin bertambah. Rasa syukurnya semakin bertambah. Tuh, ya. Ibadahnya semakin benar. Allah semua udah yang menggerakkannya itu dan menyuapinya. Disuapi nama Allah.
kita mah ya Masya Allah ya, mudah-mudahan semua bisa diberikan oleh Allah ya. Kita belajar, kita pengen, kita mau, kita berusaha. Wallahu min waraihim muhit, dan Allah Subhanahu wa taala lah ya, yang menguasai mereka itu ya. Waraihim muhit, dari arah belakang mereka itu, muhit yang mengendalikan, yang menguasai, yang mengarahkannya itu Allah yang mengarahkannya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Itu dulu ya. Bapak-bapak, para jamaah yang sama kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana niat dan rencana kita ya, untuk sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala